Halo sahabat Upscape dan sahabat Asenisia, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Halo semuanya, siapa di sini yang pejuang P3K Kebidanan 2024? Jangan lupa nonton video ini karena kita akan bahas soal P3K tahun ini. Prediksi soalnya seperti apa ya? Oke, kita mulai dari soal pertama. Kita baca soalnya dulu seperti biasa. Seorang perempuan umur 35 tahun P2A0 melahirkan bayi gemeli per vaginam di RS 5 menit yang lalu. Keluhan mules, hasil anamnesis merasa lelah, hasil pemeriksaan KU lemah, tekanan darah 100/60, pernafasan 28 kali per menit, suhu 36,5, plasenta lahir lengkap, TFU setinggi pusat, kontraksi uterus lembek, perdarahan 600 cc. Pertanyaannya adalah, apa penyebab utama yang paling tepat pada kasus di atas? Nah, mari kita cari data fokus pada soal. Pertama dikatakan ibu ini melahirkan bayi gemeli. Bayi gemeli, anak kedua ya, umurnya 35 tahun, lahir secara pervaginam 5 menit yang lalu. Kita lihat dari hasil pemeriksaan untuk tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, plasenta lahir lengkap, TFU setinggi pusat, kontraksi uterus lembek, perdarahan 600 cc. Otomatis di sini terjadi atonia uteri ya. Atonia uteri menyebabkan perdarahan. Nah, pertanyaannya adalah apa penyebab utama dari kasus? Apa penyebab dari terjadinya si atonia uteri ini? Apakah karena kelelahan, apakah karena multipara, apakah malnutrisi, apakah karena umur terlalu tua, atau karena overdistension uteri? Nah, dari faktor-faktor yang ada di opsi ini, jawaban yang tepat adalah E, yaitu overdistension uteri. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman ragu ya, mau jawab yang mana ya, karena kelihatan dari opsinya itu semuanya benar, silakan dieliminasi dulu. Misalnya yang A, kelelahan. Apakah karena kelelahan terjadinya kontraksi uterus lembek? Tidak, otomatis kita buang. Multipara, dia baru anak kedua, jadi anak kedua itu nggak masalah ya, masih aman. Malnutrisi, di sini tidak ada kalimat tentang malnutrisi. Umur terlalu tua, umurnya 35, tapi 35 itu memang sudah batas maksimal, namun bukan berarti itu sudah terlalu tua ya. Dan yang paling tepat adalah overdistension uteri karena dia riwayat melahirkan bayi kembar. Nah, bayi kembar itu resiko untuk terjadinya atonia uteri atau kontraksi uterusnya tidak berkontraksi dengan baik. Gitu. Di sini ada beberapa faktor kenapa bisa terjadi atonia uteri ya, teman-teman bisa baca. Karena partus lama, pembesaran uterus atau overdistension uterus, multipara dengan jarak kelahiran pendek, umur yang terlalu muda atau terlalu tua, malnutrisi, kesalahan penanganan melahirkan plasenta, serta adanya kelainan ataupun keadaan umum ibu yang tidak baik ataupun adanya penyakit menahun gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan 32 tahun P3A0, nifas hari ke-6 datang ke puskesmas. Hasil anamnesis, payudara kanan terasa nyeri dan bengkak. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 37,2, payudara bengkak, TFU 2 jari di atas simfisis. Apa asuhan yang tepat? Nah, di sini kan ditanyakan asuhan. Kita harus tahu apa nih yang terjadi pada ibu gitu ya. Kita lihat masalahnya adalah ternyata payudaranya nyeri dan bengkak di hari kelima dia setelah melahirkan. Payudara yang mana yang bengkak? Oh, ternyata payudara kanan ya. Kalau payudara kanan bengkak, kita lihat dia demam atau enggak. Oh, ternyata enggak demam. Berarti dia terjadi yang namanya bendungan ASI. Nah, apa yang kita lakukan kalau ibunya terjadi bendungan ASI? Apakah kita lakukan masas bonus uteri, atau kita lakukan memberikan susu formula, atau kita lakukan perawatan payudara, menganjurkan berhenti menyusui, atau menyarankan menyusui bergantian? Jawaban yang tepat adalah melakukan perawatan payudara. Apa itu perawatan payudaranya? Gimana kalau bendungan ASI? Berarti kita lakukan yang namanya masas dan kompres ya. Kompresnya kompres apa? Kompres hangat. Dan ibu tetap boleh kok untuk menyusui ya. Jadi kalau untuk bendungan ASI, asuhan yang tepat adalah kompres, masas, dan tetap menyusui ibunya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Seorang perempuan umur 37 tahun P3A4
nifas 2 hari dengan riwayat perdarahan postpartum primer. Hasil anamnesis pernah mengalami kegagalan KB IUD. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160/100, nadi 90 kali per menit, pernafasan 24 kali, suhu 36,8, TFU 3 jari di bawah pusat, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, tidak ada luka laserasi perineum, leukemia rubra. Bidan memberikan konseling KB dan ibu merencanakan KB MOW setelah 40 hari masa nifas. Pertanyaannya adalah, apa tindakan pencegahan kode konflik etik yang paling tepat pada kasus tersebut? Apakah persuasi, negosiasi, informed choice, pembahasan etik, atau informed consent? Nah, di sini kita lihat bahwa ibunya umurnya sudah 37 tahun. Lalu anaknya sudah 3, serta ibu pernah mengalami kegagalan KB IUD. Hasil pemeriksaan di sini terlihat ya bahwa tensi ibu tinggi, tetapi nadi dan semuanya yang lainnya normal. TFU 3 jari di bawah pusat, semua pemeriksaannya bagus, dan bidan memberikan konseling KB dan merencanakan MOW. Teman-teman tahu MOW yaitu KB steril. Pertanyaannya adalah, apa tindakan pencegahan konflik etik yang tepat? Nah, di sini pencegahan konflik etik itu maksudnya adalah kita meminimalisir terjadinya seperti ibunya tiba-tiba menuntut, ya kalau misalnya terjadi apa-apa, ibunya tiba-tiba merasa dirugikan. Nah, disinilah tugas kita supaya tidak terjadinya si konflik etik ini. Apa yang kita lakukan yaitu informed choice, ya. Kita harus berikan dulu pilihan-pilihan pada ibu. Kalau misalnya ibu menggunakan A, efeknya seperti ini, dampaknya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Kalau yang B kita jelaskan, yang C kita jelaskan juga. Nanti silakan ibu memilih apa KB yang cocok untuk dirinya gitu. Makanya kita perlu dulu informed choice, baru setelah itu informed consent. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun P1A0 nifas 14 hari datang ke puskesmas dengan keluhan payudara nyeri sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, demam, payudara bengkak, dan bayi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, puting susu tenggelam, payudara tampak merah dan mengkilat, TFU tidak teraba, leukemia alba. Pertanyaannya adalah, apa diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Di sini kita lihat keluhannya apa, data fokusnya apa, payudara nyeri sejak 1 minggu yang lalu, bengkak, demam. Kita lihat demamnya suhunya berapa? Oh, ternyata memang benar demam, yaitu sampai 38 derajat Celcius. Nah, kalau dengan keluhan payudara bengkak, nyeri, sampai demamnya itu memang suhunya tinggi, maka jawaban yang tepat adalah mastitis, ya. Kalau mastitis itu sampai memang suhunya itu demam. Kalau bendungan ASI itu nyeri bengkak tapi suhunya belum demam. Kalau abses itu sudah terjadinya seperti adanya nanah. Kalau tumor payudara itu berarti adanya massa di payudara, ya. Jadi jawaban yang nomor 4 adalah A. Soal nomor 5. Seorang perempuan umur 35 tahun P3A0 nifas 7 hari datang ke puskesmas untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, menyusui dengan aktif. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFU tidak teraba, leukemia serosa. Apa pendidikan kesehatan yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita lihat ini ibunya apa kasusnya. Oh, ibunya nifas 7 hari. Terus kita lakukan pemeriksaan, semuanya bagus ya, tidak ada masalah. Dan pendidikan kesehatan yang tepat pada waktu nifas 7 hari itu apa? Nifas 7 hari masuk ke dalam KF2, ya. Kalau KF2, apakah mobilisasi? Tidak. Apakah pemilihan KB? Belum. Apakah pemberian nasi? Tidak. Penjagaan pendarahan? Tidak. Dan yang tepat adalah pemenuhan gizi masa nifas, ya. Kalau yang A, yang C, yang D itu lebih kepada KF1. Kalau yang B itu KF4, ya. Nah, itulah soal-soal kebidanan P3K 2024. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai jumpa lagi.